Selamat pagi saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus bab 1 ayat 29 sampai dengan 39. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Sekeluarnya dari rumah ibadat di Kapernaum, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Yesus pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, Yesus membangunkan dia. Lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal dia. Keesokan harinya, waktu hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul Yesus. Waktu menemukan Yesus, mereka berkata, "Semua orang mencari Engkau." Jawab Yesus, "Marilah kita pergi ke tempat yang lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah Yesus ke seluruh Galilea, memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Demikianlah Injil Tuhan. Hati yang berbelas kasih. Saudara yang terkasih, rasa belas kasih ternyata mempunyai kekuatan yang dapat mengubah seseorang dalam hidupnya. Belas kasihan merupakan ungkapan cinta yang ditopang dengan daya iman. Selama bekerja dan melayani, Yesus senantiasa mempunyai rasa belas kasih. Sehingga ia selalu mengulurkan tangan, menolong orang yang sakit dan menderita, orang yang kehilangan pengharapan dan merasa tidak memiliki masa depan. Mertua Petrus adalah salah seorang yang mengalami rasa belas kasih Yesus saat ia sakit. Efek rasa belas kasih yang diterima membawa kesadaran bahwa Yesus adalah Allah yang hidup. Kebebasan hati Yesus patut menjadi cara hidup kita. Memiliki hati yang bebas berarti menempatkan semua orang dalam hidup kita tanpa memandang latar belakang hidupnya. Orang yang memiliki hati bebas, bebas pula untuk hidup dan bekerja sama dengan siapa saja tanpa memandang suku, agama, ras, dan aneka latar belakang lainnya. Sikap hati seperti ini bisa dilatih dan dibiasakan. Saudara terkasih, tempat-tempat dan kota-kota lain yang dikatakan Yesus menunjuk pada diri kita masing-masing. Yesus ingin berkunjung ke dalam hidup dan diri kita untuk memberikan penyembuhan dan pembebasan. Jika kita tidak bisa datang untuk mencari Yesus, kiranya kita membuka diri dan membiarkan Yesus menjamah hidup kita agar kita mengalami kesembuhan dari segala sesuatu yang kita alami. Amin. Marilah berdoa. Tuhan, terima kasih atas anugerah hari baru. Terima kasih atas perlindungan malam tadi. Terima kasih atas kesehatan badan dan jiwa. Tuhan, melalui karya-karya ajaib-Mu, para murid mengalami bahwa kehadiran-Mu sungguh penuh kuasa dan penuh kasih. Mewujudkan kehadiran Allah di tengah mereka, sehingga mereka mengimani Engkau. Kami mohon rahmat-Mu, agar kami juga dapat merasakan kehadiran-Mu di dalam setiap peristiwa yang kami alami, sehingga keselamatan dapat kami rasakan selalu. Kristus terang dunia,
Berkatilah keluarga-keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga keluarga kita, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.